My Lecturer, My Husband by Glitisius versi novel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya. Silahkan menikmati. My Lecturer, My Husband episode 10 by Glitisius. Gue menyesal karena kemarin sempat berpikir Pak Arya sudah berubah. Pada kenyataannya, Pak Arya tetaplah Pak Arya, si dosen pembimbing galak yang gak punya perasaan. Ini literatur yang kamu cari masih belum jelas. Setelah tanda titik, gak boleh ada kalimat lagi. Kalau keterangan penulisnya yang ditulis dalam kurung, kamu harus nulis itu sebelum tanda titik. Masih ada beberapa salah ketik di beberapa kata. Dan ini kerangka latar belakang kamu kurang mengerucut. Tahu prinsip segitiga terbalik? Kamu seharusnya pakai itu. Bisa diulang? Tanya gue dengan bingung yang membuat Pak Arya berdecak. Dari tadi saya ngomong kamu gak nyatet? Ya, menurut lo? Batin gue. Mas ngomongnya kayak komentator bola. Gimana saya bisa nyatetnya? Tanya gue dengan sedikit kesal. Sekarang weekend, tapi gue dikurung di dalam perpustakaan seharian untuk menyelesaikan bab 1 gue. Kata Pak Arya biar cepet selesai. Gak boleh banyak leha-leha. Percayalah, ini menjadi stresor tersendiri buat gue. Ternyata, serumah dengan dosen pembimbing lo itu menjadi sebuah petaka tersendiri. Ingatan kamu lemah, kata Pak Arya yang membuat gue berdecak. Mas ngatain saya sebagai suami apa dosen? Tanya gue. Emangnya kenapa? Tanya Pak Arya balik. Dosa kalau ngatain istri sendiri, kata gue yang tidak mendapat respon yang berarti dari dia. Dasar, kanebo kering, batin gue. Leher saya udah pegel mas, belum makan juga, lapar, rengek gue yang membuat Pak Arya berdecak. Baru jam 11. Mas kan nyekap saya di sini dari jam 7 pagi, kata gue gak terima. Baru 4 jam, kata Pak Arya santai. Teman-teman saya aja sejam istirahat ngerjain skripsinya, timpal gue. Kalau gitu kapan selesainya? Gue sekarang lagi berhadap-hadapan sama Pak Arya. Dia sibuk dengan laptopnya untuk membuat soal UTS. Dan gue sibuk dengan skripsi gue. Mas, boleh ngintip nggak? Tanya gue ke Pak Arya. Kalau ngintip soal, nggak boleh, jawab Pak Arya ketus. Pelit, kata gue, yang membuat Pak Arya melihat gue dengan tajam. Semakin lama, gue semakin resisten sama tatapan tajam dari dia. Gue memilih untuk menelungkupkan kepala gue di meja setelahnya. Leher gue rasanya sakit. Mau makan apa? Tanya Pak Arya pada akhirnya. Pizza, jawab gue. Itu bukan makanan, itu junk food. Tapi itu enak buat dimakan di saat stres kayak gini. Kamu stres? Tanya Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Gimana nggak stres? Di hari libur masih ketemu dosen galak, terus disuruh ngerjain skripsi, keluh gue. Kamu mau cepat selesai nggak? Kalau selesai, kamu bisa terusin S2, kata Pak Arya yang membuat gue mendengus. Saya selesai S1 aja belum. Kejauhan. Di saat yang bersamaan, gue ngedengar pintu apartemen gue berbunyi. Pak Arya langsung beranjak untuk mengecek keluar, tapi langsung gue cegah. Biar saya aja. Kalau teman saya gimana? Tanya gue yang membuat Pak Arya terdiam. Di saat gue membuka pintu, gue melihat pengantar pizza ada di depan pintu apartemen. Pesanannya mbak, kata pengantar pizza itu yang membuat gue sedikit terkejut. Saya nggak mesen, kata gue bingung. Jadi berapa semuanya? Tanya Pak Arya yang membuat gue melongo. Setelah mengeluarkan dompetnya, Pak Arya mengambil pizza dari tangan pengantar pizza itu dan duduk di ruang tengah. Mas mesen? Tanya gue nggak percaya. Kalau nggak dipesen, nggak mungkin dateng kan? Kata Pak Arya. Walaupun galak, dia ternyata dengerin omongan gue juga yang bilang ingin pizza sejak pagi tadi.
Dengan semangat, gue membuka kotak itu dan memakan isinya. Jangan buru-buru, nanti keselak, kata Pak Arya memperingatkan. Di saat gue baru menggigit pizza, pintu apartemen gue kembali berbunyi. Kok perasaan gue nggak enak ya? Mas, bisa masuk dulu nggak ke dalam kamar? Tanya gue yang dia lakukan tanpa banyak tanya. Dia hanya mengambil satu potongan pizza dan masuk ke dalam kamar. Di saat gue membuka pintu di sana, ada Joanna, Juna, Altan, Hanif, Kelvin, dan juga Rara. Wah, lo tahu aja kita mau datang pakai beliin pizza segala, kata Hanif girang. Kalian ngapain? Tanya gue bingung. Kita mau nonton, kata Altan girang sambil menyerobot masuk ke dalam apartemen dan mengambil salah satu potongan pizza. Nonton apa? Tanya gue. 50 Shades Darker, teriak Juna, Altan, Kelvin, dan Hanif secara kompak. Kenapa harus di apartemen gue yang kalian jadiin tempat buat berdosa sih? Karena di sini banyak makanan, kata Kelvin sambil masuk ke arah dapur dan membuka kulkas. Widih, kulkasnya penuh. Kayak orang berumah tangga aja loh, kata Kelvin asal. Kenapa kesini sih? Tanya gue ke Rara sama Joanna yang dijawab mereka dengan kedikan bahu. Mereka pun mengambil tempat di samping Hanif dan memakan pizza yang ada. Git, itu ada sepatu cowok, sepatu siapa? Tanya Juna, yang membuat gue menelan ludah gugup. Itu sepatu om gue, jawab gue spontan. Oh, yang jemput lo ke bar waktu itu? Tanya Altan yang gue iakan. Enak gak sih guys kita nonton ginian ada omnya Inggit? Tanya Rara. Enakin aja, ajak nonton bareng sekalian, kata Kelvin yang membuat gue melotot. Om gue galak, kata gue spontan. Galakan mana sama Pak Arya? Tanya Hanif. Kenapa harus Pak Arya sih yang dijadikan tolak ukur kegalakan? Batin gue. 11-12 lah, sama aja, jawab gue. Om lo di mana? Tanya Joanna. Ngapain sih lo pada nanya om gue? Siapa tahu kan ganteng, celutuk Rara yang membuat Kelvin memiting lehernya dan membuat Rara berteriak kesakitan. Om gue udah nikah kali, kata gue, yang membuat Rara dan Joanna mengumamkan kata sayang. Kuilah, putar filmnya, kata Alkan, yang langsung diiyakan oleh Kelvin. Sementara Hanif menyiapkan kaset dan DVD-nya, handphone gue yang berada di atas meja berbunyi. Git, itu telepon dari om lo, kata Joanna sambil memberikan handphone ke gue. Untungnya, gue masih menamai kontak Pak Arya dengan nama Om. Dengan gugup, gue pun mengangkat panggilan itu. Halo, ke kamar sekarang. Gue tahu, gue ada di dalam masalah saat ini. Guys, gue dipanggil om gue dulu. Pamit gue ke mereka. Gue pun akhirnya masuk ke dalam kamar dan melihat wajah Pak Arya yang bisa dibilang gak bagus saat ini. Dia narik gue ke dalam kamar mandi yang membuat gue semakin takut. Mungkin dia ngajak gue ke kamar mandi biar percakapan kami gak kedengeran keluar. Di luar siapa? Tanya Pak Arya. Teman-teman saya mas, jawab gue. Mau ngapain? Nonton, jawab gue dengan tidak enak. Nonton apa? Gue yakin dia sebenarnya udah mendengar semua percakapan kami karena suara teman-teman gue yang kenceng tadi. Dan mungkin sekarang dia lagi mengetes gue. 50 Shades Darker. 50 Shades Darker? Tanya Pak Arya dengan penuh penekanan. Dari suaranya, kayaknya dia nggak akan mengabulkan permintaan gue untuk menonton film itu. Kenapa kamu nonton film itu sama teman-teman kamu? Saya belum nonton, kata gue mencoba membela diri. Itu bukan film yang wajar dikonsumsi bareng teman-teman kayak gitu, apalagi sama laki-laki, kata Pak Arya. Ayolah mas, adegannya pun implisit dari yang saya dengar, nggak kayak yang mas pikirin. Kata siapa? Emangnya kamu udah nonton? Jadi mas udah nonton? Tanya gue nggak percaya.
Pokoknya saya ngelarang kamu nonton itu sama teman-teman kamu. Terus, saya nonton sama Mas gitu? Tanya gue yang tidak percaya. Itu jauh lebih baik daripada kamu nonton sama teman-teman kamu, kata Pak Arya. Terus sekarang, saya harus gimana? Diam di dalam kamar sampai film selesai atau suruh teman-teman kamu pulang. Mas, bantuin cari alasan dan jalan keluar dong. Jangan kayak gini, kata gue dengan frustasi. Oke, kalau gitu saya yang akan keluar dan ngomong sama mereka, kata Pak Arya sambil beranjak pergi. Gila, bisa jantungan teman-teman gue kalau mereka lihat Pak Arya mergokin mereka lagi nonton film dewasa kayak gitu. Mas, jangan, kata gue mencoba mencegah, tapi Pak Arya nggak berhenti. Gue akhirnya memutuskan untuk memeluk dia dari belakang untuk menghentikan langkahnya. Dan cara itu terbukti berhasil. Pak Arya terdiam dan gak melanjutkan langkahnya. Akan ada waktunya untuk saya bilang ke mereka. Tapi gak sekarang, kata gue dengan memohon. Dia melepaskan pelukan gue dan membalikkan tubuhnya. Hal itu membuat gue melihat tepat ke arah bola matanya. Gue gak tahu kenapa, tatapan dia seperti terasa berbeda. Hal ini membuat ritme jantung gue terasa aneh, dan ada rasa yang menggelitik di perut gue yang gak bisa gue definisikan. Bilang ke mereka kalau kamu harus bantu saya di sini. Saya akan pesenin makanan untuk mereka, kata Pak Arya pada akhirnya. Jadi, saya beneran gak boleh nonton, tanya gue. Boleh, nanti malam sama saya. Kalau gitu mendingan gak usah deh, batin saya. Terima kasih, sampai bertemu di episode ke-11 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.